Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Estudiamos. Di video kali ini kita akan membahas TUSKD, yaitu bagian numerik ya. Jadi di sini kita bisa latihan soal bersama dan menjawab soalnya secara bersama-sama. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Soal pertama, jika dalam kurung X min Y kuadrat ditambah 12 dan XY itu sama dengan 1, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah berapa? X min Y dikuadratin, kemudian sama dengan itu 12. Nah, untuk mencari sama dengan X dalam kurung X min Y kuadrat, ini kita bisa menggunakan sifat aljabar ya. Ini kalau dijabarkan menjadi X kuadrat, kemudian 2 di sini dikali dengan X, kemudian dikali dengan min Y, itu adalah hasilnya minus 2XY. Minus 2XY. Selanjutnya min Y ini kita kuadratkan menjadi plus Y kuadrat, sama dengan 12. Kita kelompokkan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2XY sama dengan 12. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2XY. Min 2, XY-nya ini di soal sudah diketahui ya, bahwasanya XY itu adalah 1. Jadi kita bisa mensubstitusikan di sini, kemudian sama dengan 12. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 dikali dengan 1 ini adalah hasilnya min 2 ya. Selanjutnya min 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan, karena minus di ruas sebelumnya kita berubah menjadi plus 2. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 12 ditambah 2, hasilnya adalah 14. Jawabannya yang A. Soal nomor 2. 8 adalah 5% dari berapa? Gitu. Ingat, adalah itu sama dengan 5% di sini. Kemudian di sini ada kata dari. Dari itu dikali ya. Dikali. Oke. 8 adalah, jadi kita tulis yang ini dulu ya. 5% dari angka berapa? Berarti dikali angka berapanya itu kita misalkan dengan A, kemudian adalah 8 hasilnya. Jadi di sini 8. Oke, 5 per 100 dikali dengan A sama dengan 8. 5A per 100 sama dengan 8. 5A sama dengan 8 dikali 100, ini 800. A-nya itu berapa? Jadi A-nya itu 800 dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 160. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 3. 5 per 6A sama dengan 4 per 9B, sehingga nilai A per B adalah berapa? 5 per 6A sama dengan itu 4 per 9B. Oke, 5 ini bisa dikalikan dengan A menjadi 5A per 6, sama dengan begitu juga yang 4 ini dikalikan dengan B, jadi sama gitu, 4B per 9. Oke, langsung saja kita, ini bisa dikalikan silang ya, dikali silang, jadi 5A itu dikali dengan 9, selanjutnya 4B dikali dengan 6. Oke, 9 dan 6 ini kita bisa bagi dengan 3. 6 dibagi 3 itu 2, selanjutnya 9 itu bagi 3 adalah 3. Oke, kita ketemu. 5A dikali dengan 3 itu 15. 4B dikali dengan 2 itu adalah 8B. Ini A ya. Selanjutnya yang diminta soal itu adalah nilai dari A per B. Kita buat dulu A per B. Oke, ingat ya, kalau kalian menjumpai pecahan kemudian disamadengankan, ini harus dipecah dulu, ada pernya gitu. Jadi ini kita bisa mengali silang ya, kalau pecahan sama dengan pecahan itu bisa kali silang. Jadi A itu dikali silang. Dikali silang itu berarti A dikali dengan bawahnya ini.
A dikali dengan bawah, kita lihat gandengannya A. A di sini itu bergandengan dengan 15. Jadi di bawahnya itu juga 15. Oke. Selanjutnya B-nya di bawah. Ini kita yang dicari adalah yang atas. Berarti B itu gandengannya sama berapa? Kita lihat di atasnya. Bahwasanya B itu bergandengan dengan 8. Oke, kita tulis 8. Ya, ketemu jawabannya. Jadi, nilai A per B itu sama dengan 8 per 15. Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Jika 213XY ditambah 4 sama dengan 421, maka 639XY itu berapa? Jadi, kalau kalian menjumpai soal seperti ini tuh, kalian nggak perlu mencari nilai X-nya itu berapa, terus nanti dikalikan dengan ini itu. Jadi kita bisa mensiasati, mencari trik, mencari tips gitu kalau soalnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. 213XY ditambah 4 itu 421. 213XY, ingat ya, di sini ada plus 4. Plus 4-nya itu kita pindah ruaskan ke kanan. Kalau pindah ruas berarti tandanya menjadi berubah ya. Di sini plus, pindah ruas menjadi minus 4. Oke, kita tulis dulu yang 421, kemudian dikurang 4. Selanjutnya 213XY sama dengan 421 dikurang 4 itu adalah 417. Oke, kita nggak perlu otak-atik lagi yang ini, cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita beralih ke soal. Bahwasanya yang diminta soal itu adalah nilai dari 639XY. XY. Nah, ini kita bisa mencari siasat gitu. Jadi di sini sudah ada 213XY. Nah, 213XY itu dikali dengan berapa supaya hasilnya itu 639XY. Jadi saya tulis dulu ya. 213XY itu dikalikan dengan berapa supaya itu hasilnya 639XY dikali dengan 3 ya. 613XY itu kali 3. Nih buktinya, 3 kali 3 9, 1 kali 3 itu 3, 2 dikali dengan 3 639. Oke, sama. Jadi dikali dengan 3. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita cari dulu 213XY itu berapa hasilnya. Ingat ya, tadi di sini sudah ketemu bahwasanya 213XY itu adalah 417. Nah, kita tinggal meletakkan di sini. Kemudian dikali dengan 3. 417 dikali dengan 3 itu 1251. Oke, jawabannya yang C. Soal berikutnya, 25% dari 60 adalah berapa? 5%. Dari itu dikali 60. 5% 25% ya, maaf, 25%. 25% dari dikali dengan 60 itu hasilnya berapa? 25 per 100 dikali dengan 60, ini bagi 25 1, bagi 25 4, 60 bagi 4 itu 15 ya, 15. Oke, jawabannya yang A. Soal berikutnya, jika nilai rata-rata dari 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y itu berapa? Jadi di sini nilai rata-ratanya itu 5. 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y per banyaknya. Banyaknya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4
diketahui rata-ratanya 5. 2 tambah 3, 5, ditambah X tambah Y, ini bisa dikali ya, 5 kali 4 itu bisa dikali, hasilnya 20. Oke, jadi X tambah Y, 5 nya pindah ruas menjadi minus, 20 dikurang 5, jadi X tambah Y itu adalah 15. Oke, yang ditanya soal maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y itu berapa? X dan X plus Y nya ini sudah diketahui 15. Oke, jadi yang dicari itu 4 tambah 5 ditambah 6 ditambah X ditambah Y per berapa hasilnya? Dicari rata-rata ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya ada 5. Selanjutnya 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah X tambah Y itu 15 dibagi 5. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 15. 30 per 5. 30 bagi 5, 6. Oke, jawabannya yang D. Soal berikutnya. Nilai 180 merupakan 45% dari bilangan berapa? Merupakan itu disama dengankan, dari itu dikali. 180 merupakan, jadi 180 ini hasilnya. Hasil ya, hasil. Kemudian di sini 45% dari angka bilangan berapa itu kita misalkan dengan A, kemudian hasilnya 180. 45 per 100 dikali dengan A, 180. Ini kita bisa membaginya dengan 3. Ini 15, ini 6. Jadi 15A sama dengan 6,000. A sama dengan 6.000 dibagi 15. A sama dengan 400. Jawabannya yang E. Oke, soal nomor 8. Jika X per Y plus 1 sama dengan 3 per 5, maka 5X ditambah 1 adalah X per Y plus 1 sama dengan 3 per 5. Nah, ini bisa dikali silang ya. Ini bisa dikali silang. X dikali 5 itu 5X. Kemudian sama dengan 3 dikali dengan Y plus 1. Jadi 5X sama dengan 3Y plus 3. Ini dikali 1 Oke, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwasanya 5X itu 3Y plus 1. Nah, kita lihat di soal yang ditanyakan itu berapa. Yang di soal itu ditanyakan 5X plus 1. Berapa? 5X-nya tadi kan sudah ketemu ya, 3Y plus 3. Tinggal kita substitusikan. Kemudian ini ditambah 1. Jadi sama dengan 3Y, 3 ditambah 1 itu adalah plus 4. Oke, jawabannya yang D. Soal selanjutnya nomor 9. Jika 3X ditambah 2Y itu 72 dan Y sama dengan itu 3X, maka X-nya itu berapa? 3X ditambah 2Y sama dengan 72. Diketahui juga bahwasanya Y itu sama dengan 3X. Kita tulis 3X karena yang dicari ya. 2Y berarti 2. Y-nya ini sudah diketahui di soal bahwasanya Y itu sama dengan 3X. Nah, 3X-nya itu kita bisa mensubstitusikan di sini. 3X ditambah 2 kali 3X itu 6X sama dengan 72. 3X ditambah 6X itu adalah 9X sama dengan 72. X sama dengan 72 bagi 9. X sama dengan 8. Oke, ini adalah jawabannya yang C. Soal nomor 10. Harga satuan hotdog dan 2 kok adalah 54.000. Harga 3 hotdog dan 1 kok adalah 87.000.
Berapakah harga satu hotdog? Oke, di sini kita perlu pemisalannya. Misal, saya misalkan X dan Y. Jadi X itu kita misalkan dengan hotdog karena di sini ada hotdog dan kok ya. Hotdognya itu sebagai X. Hotdog. Selanjutnya Y itu kok. Nah, kita lihat dulu harga satuan hotdog dan 2 kok. Satuan itu 1. Jadi X ditambah 2 kok berarti 2Y sama dengan 54.000. Selanjutnya, harga 3 hotdog 3X ditambah 1 kok itu Y sama dengan 87.000. Oke, kita bisa menyamakan dulu pakai eliminasi, substitusi, campuran, terserah ya. Saya mau menyamakan yang Y dulu. Di sini 2Y berarti ini kali 1, ini kali 2. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 54.000. 3X dikali dengan 2 itu 6X. Y dikali 2 itu 2Y sama dengan 87 dikali dengan 2 itu 174.000. Nah, kita bisa mengurangkan ya biar Y-nya itu hilang. X dikurang 6X itu minus 5X. 54 dikurangi 174.000 itu minus 120. Jadi X-nya itu 120 bagi 5. 24.000. Jadi harga satu hotdog itu sebesar 24.000. Soal nomor 11, harga 6 buah buku tulis dan 8 buah pensil 21.500. Harga 4 buah buku tulis dan 15 buah pensil itu 24.000. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 7 buah pensil itu berapa? Itu yang dicari ya. Jadi kita perlu pemisalan lagi ya. Misal X itu buku tulis. Selanjutnya Y itu adalah pensil. Oke, ini adalah pemisalannya. Selanjutnya, di sini 6 buah buku tulis berarti 6X ditambah 8Y 21.500. Selanjutnya harga 4 buah buku tulis 4X ditambah 15 buah pensil itu 15Y sama dengan 24.000. Ini bisa kita samakan dulu. 6X itu dikali dengan 2 biar nanti 12 ya. 4X itu dikali berapa biar hasilnya 12 itu dikali dengan 3. Jadi nanti 12X ditambah 30, maaf ya, bukan 36 tapi 16. Karena 8Y dikali dengan 2. Ini 6Y. Selanjutnya 21.500 dikali dengan 2 itu 43.000. 4X dikali dengan 3 itu 12X. 15Y dikali dengan 3 itu 45Y. 24.000 dikali dengan 3 72.000. Oke, ini kita bisa mengurangkan ya supaya X-nya hilang. Jadi 16Y dikurang dengan 45Y itu minus 29. Selanjutnya 43.000 dikurang dengan 72.000 hasilnya minus 29. Nah, Y-nya ini bisa kita cari. Jadi minus 29.000 dibagi dengan minus 29. Hasilnya Y-nya itu adalah 1000. Karena negatif bagi negatif itu hasilnya positif ya. Sekarang kita mencari yang X ya. Kita bisa mencari 6X ditambah 8Y sama dengan 21.500. 6X ditambah 8Y, Y-nya itu kita masukkan 1000. Selanjutnya 21.500. 6X tambah 8.000 sama dengan 21.500. 6X 21.500 dikurang 8.000. Selanjutnya 6X
21.500 dikurang dengan 8.000, hasilnya 13.500. 13.500 dibagi dengan 6 itu 2.250. Nah, udah ketemu. X dan Y nya udah ketemu. Selanjutnya di minta soal itu adalah harga 5 buah buku tulis. Harga 5 buah buku tulis berarti 5X ditambah dengan 7Y. 5X nya kita sudah ketemu 2.250 ditambah 7 dikali dengan 1000. Jadi 2.250 dikali dengan 5 itu 11.250 ditambah dengan 7.000, hasilnya 18.250. Oke, jawabannya yang E ya. Oke, soal nomor 12. Reno bersepeda dengan kecepatan 16 km per jam. Jarak yang ia tempuh 44 km. Jika ia berangkat pukul 10:55, maka ia akan tiba di tempat yang dituju pukul berapa? Jadi kecepatannya itu 16 km per jam. Jaraknya itu 44 km. Pukul berangkatnya itu adalah 10.55 ya. Jadi di sini kita mencari waktunya dulu. Ingat rumus ini ya. JKW. Karena kita mencari waktu, ini J dibagi dengan W. J dibagi dengan K. Jadi W J bagi K. Waktu. Jadi jaraknya itu 44, kemudian kecepatannya itu 16. 44 dibagi dengan 16. 2,75. Ini sama aja dengan 2 jam ditambah 0,75 dikali dengan 60. Jadi 2 jam lebih 45 menit. Oke, kita bisa menambahkannya. Ini adalah waktu berangkat. Waktu jalannya 2 jam 45. 55 ditambah 45. Jadi ini 55, ini berarti tinggal 15 ya. Biar jadi bulat gitu. Bentar. 10.55 2 jam 45. Nanti biar 1 jam berarti nanti 55 ditambah dengan 15 ini menjadi 1 jam di sini. Terus sisanya tadi kan 45 dikurang 15 itu 30. Bukan maaf. Bukan 15 ya. Tapi 55 biar ke 60 biar genap 1 jam itu bisa ditambah dengan 5. Jadi nanti di sini 45 ini dikurang dengan 5. Jadi nanti di sini 40. Selanjutnya di sini 1 jam, berarti 10 tambah 1 ditambah 2 itu 11 tambah 2, 13.40. Jawabannya yang C. Soal berikutnya. CV Sinar Jaya Mebel merencanakan membuat lemari dan meja. Jumlah kedua barang itu 240 buah. Jumlah meja 3 kali dari jumlah lemari, maka jumlah meja yang akan dibuat adalah berapa? Jadi di sini akan membuat lemari dan meja. Kita misalkan lemari itu dengan X dan meja itu dengan Y. Diketahui jumlah kedua barang tersebut adalah 240. Jadi X ditambah Y itu 240. Jumlah meja itu kan Y, sama dengan 3 kali jumlah lemari. Jumlah lemari itu X ya. Oke. Kita baca dulu soalnya. Maka jumlah meja yang akan dibuat itu berapa? Jadi cari meja ya. Ini kita bisa mencari X-nya.
X-nya itu 240 dikurangi Y. CV Sinarjaya Mebel merencanakan membuat lemari dan meja. Jumlah kedua barang itu 240 buah. Jumlah meja 3 kali dari jumlah lemari, maka jumlah meja yang akan dibuat itu berapa? 240 kurangi Y. kurangi ya dikali dengan 3, 720. 3Y adalah Y. Kemudian Y-nya ditambah 3Y sama dengan 720. Jadi ini adalah 4Y. Jadi 720 dibagi dengan 4. Hasilnya 180 buah. Oke, ini adalah hasilnya. Jawabannya yang C ya. Soal berikutnya, soal terakhir. Harga 18 potong kain adalah 630.000. Maka harga 3,5 kodi kain tersebut adalah berapa? Jadi 18 potong itu 630.000. Nah, kalau satu potong itu berapa? Jadi 630 dibagi dengan 18 ya. 35.000. Ini harga satu potong. Yang di soal ditanyakan 3,5 kodi. 3,5 kodi. Satu kodi itu ada 20 buah. Jadi kalau 3,5 itu 3,5 dikali dengan 20. 3,5 dikali dengan 20 itu hasilnya 70. Jadi nanti harga 70 buah itu 70 dikali dengan 35.000. 70 dikali dengan 35.000 hasilnya 2.450. Ini adalah hasilnya. Jawabannya yang A. Oke, cukup di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya.